Assalamualaikum, welcome back to April Story. Halo guys, gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat terus, jangan selalu kesehatan, oke? Kali ini aku mau bahas hal-hal yang kalian harus tahu sebelum pakai behel. Tapi sebelum itu kalian harus like, comment, dan juga subscribe channel ini dan juga nyalain notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video aku selanjutnya. Nah, tips ini tuh berguna banget buat kalian calon para pengguna behel gitu, agar kalian tuh nggak kecewa ataupun kalian tidak menyesal saat kalian memutuskan untuk pakai behel. Tips yang pertama adalah kalian harus tahu alasan kalian tuh pakai behel tuh apa, karena nggak ada istilah yang namanya tuh behel fashion atau ini tuh sebagai aksesori fashion kalian gitu. Karena pada dasarnya behel itu adalah tindakan medis, jadi fungsinya sendiri aja untuk merapikan gigi yang strukturnya mungkin tidak rapi atau memang alasan kesehatan. Jadi bukan untuk medis atau untuk cantik atau gimana gitu kan. Jadi lebih baik kalian pikirkan lagi kalian pakai behel itu untuk apa tujuannya. Yang kedua itu adalah nggak semua kondisi gigi kalian itu bisa pakai behel. Mungkin ada kondisi dimana gigi kalian tuh sebenarnya cuma ya nggak perlu untuk dibehel gitu, karena yang tahu sendiri sebenarnya dokter gigi. Jadi nanti dokter gigi sendiri yang akan mutusin ke kalian gigi kalian tuh cocok atau butuhkah untuk dibehel. Biasanya gigi yang dibehel itu yang butuh dibehel adalah gigi yang misalkan kondisinya ada yang berjenjang atau bertumpuk, terus ada yang cakil kayak misalkan rahang bawahnya itu lebih maju atau rahang atasnya lebih maju, terus juga ada yang gigi bercelah. Yang ketiga adalah adanya proses yang panjang, jadi nggak semua orang datang ke dokter gigi langsung bisa dibehel. Ada prosesnya gitu guys. Yang pertama misalkan kalian harus konsultasi dulu, misalkan kayak konsultasi gigi kalian butuh nggak dibehel atau behel apa yang cocok buat gigi kalian. Terus yang keduanya itu kalian harus scaling dulu giginya, karena untuk pasang behel gigi kita memang harus bersih dari karang gigi gitu. Terus yang ketiga itu kita ronsen gigi, jadi biar kelihatan nih si struktur giginya kayak gimana, majunya seberapa senti. Biasanya kan itu disarankan untuk yang panoramik sama cepalometri gitu kan ya. Jadi kalian harus dironsen dulu. Keempat itu ada cetak gigi, jadi biar kelihatan nih gigi kalian sebenarnya strukturnya kayak gimana, biar dokter gigi itu tahu untuk masang bracesnya. Terus abis cetak gigi kalian bakal pemasangan si behel ini baru dan tuh. Nah, untuk proses panjangnya itu juga nggak cuma sampai situ, kalian harus pakai behel itu bisa ada yang paling cepat mungkin ada yang 2-3 bulan atau yang 5 bulan, bisa juga tahunan gitu. Jadi benar-benar harus bersabar sama prosesnya. Tips yang keempat adalah kalian harus siap dengan efek yang dirasakan. Jadi setelah pakai behel itu biasanya kita bakal ngerasain namanya sakit ataupun ngilu selama beberapa hari. Kalau aku sih sendiri ngerasain sakit ngilu itu selama 7 hari. Jadi selama 7 hari itu aku nggak bisa makan dengan baik ya, bukannya nggak bisa makan banget, tapi nggak bisa makan dengan dengan nyaman gitu, karena gigi rasanya ngilu banget. Terus makanan yang kita makan juga jadi terbatas, yaitu tadi karena gigi kita ngilu, jadi makanannya tuh terbatas dan nggak bisa makan yang keras-keras gitu. Jadi harus makan makanan yang agak lunak gitu. Terus juga kita bakal selalu ngerasain yang namanya sakit ngilu setiap kontrol bulanan. Jadi kita kan kalau misalkan pasang behel harus kontrol setiap bulan, dan itu pasti di awalnya itu selalu ngilu ataupun nyeri. Dan kita tuh akan bersahabat sama yang namanya sariawan. Aku tuh selalu sariawan kalau abis kontrol gigi di pipi gitu kalau kiri, dan itu rasanya sakit, bisa bikin sakit kepala ataupun meriang. Yang kelima adalah kita harus usahakan untuk selalu menjaga kebersihan mulut, karena sisa makanan yang ada di mulut gitu kan bakal nempel di kawat dekatnya gitu kan, di kawat giginya ini, dan itu bisa ngakibatin plak gigi, atau kita bisa bilang itu karang gigi, dan itu bisa mengakibatkan bau mulut gitu. Jadi benar-benar kita harus selalu
bersihin lah, seenggaknya untuk tidur malam kalian harus bener-bener bersihin pakai sikat gigi, terus juga pakai dental floss dan juga pakai sikat yang kecil itu biar bisa bener-bener bersih gitu pas tidur. Dan jangan sampai kalian biarin tidur dalam keadaan gigi kalian belum digosok gitu. Jadi kalian bener-bener harus clean your teeth in every day, in every night gitu kan. Jadi benar-benar harus bersih giginya kalau misalkan kalian mau tidur. Dan yang paling terakhir yaitu tips yang keenam adalah kalian harus sedia budget. Karena pasang behel itu nggak murah dan juga bukan hal yang nggak bisa dipikirin ya. Kalau kalian misalnya udah pasang behel, kalian harus wajib banget punya budget untuk kontrol setiap bulannya, dan itu nggak murah. Minimal itu sekitar kalian harus pegang lah amannya 500.000 per bulan gitu misalnya kalau dibudgetin. Jadi bener-bener kalian harus menyiapkan budget untuk pasang behelnya dan budget tiap bulan kontrol behel. Apalagi kalau misalkan ada gigi kalian yang bermasalah, itu bener-bener juga harus dibudgetin juga. Jadi bener-bener harus siap budgetnya. Oke, segitu aja tips yang aku mau kasih tahu ke kalian. Semoga bermanfaat. Semoga juga bisa jadi acuan kalian sebelum kalian pakai behel. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe channel ini. Dan nyalain notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan sama video aku selanjutnya. Jangan lupa selalu sehat. Sampai jumpa di next video. Dadah!